Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi di Summary Daily Bible School dan sekarang adalah kelas yang ke-34. Dan judul pelajaran kali ini adalah Limbic System. Limbic System adalah bagian dari otak belakang yang mengatur emotion, perasaan, appetite, dan juga passion. Yang berbeda dengan frontal lobe yang terdapat di otak bagian depan yang digunakan untuk reason, terutama untuk mereason firman Tuhan. Dan frontal lobe lah yang harus mengatur kita punya keputusan hidup, bukan limbic system. Atau bukan perasaan kita, nafsu makan kita, dan emosi kita lah yang mengatur keputusan hidup kita. Tetapi firman Tuhan lah yang mengatur keputusan hidup kita. Dan kita melihat bahwa setelah dosa, limbic system ini sudah dikorupsikan oleh dosa. Jadi apakah pernah salah untuk memiliki limbic system? Atau Tuhan yang salah menciptakan limbic system? Ketika itu terdapat di dalam tubuh manusia, itu tidak pernah salah karena limbic system adalah bagian penciptaan yang very good. Mari kita baca di Kejadian 1 ayat 31, dikatakan bahwa semua yang Tuhan ciptakan adalah very good. Dan kata good ini sama seperti di Roma 7 ayat 12 yang dikatakan the law is good dan juga just and holy. Dan di Yesaya 1 ayat 10 dikatakan kata lain law adalah word atau commandment. Dan di Matius 12 ayat 34 yang keluar dari mulut mengungkapkan hati atau pikirannya God yang good. Jadi semua yang keluar dari mulut Tuhan adalah good atau baik. Dan yang keluar dari mulut God yang baik itulah yang menjadikan semua ciptaan yang diciptakannya good atau very good. Dan dari semua yang Tuhan ciptakan, kita bisa melihat karakter Tuhan atau kita bisa melihat pikirannya Tuhan. Dan karakter Tuhan itu adalah love. Artinya, dari semua yang Tuhan ciptakan itu mengungkapkan karakter Tuhan yang adalah kasih. Jadi, ketika Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 2 ayat 7 untuk menjadi living soul, itu harus terdiri dari dust of the ground atau debu tanah dan juga bread of life atau nafas kehidupan. Dan kata lain bread di sini John 20 ayat 22 adalah spirit. Dan di John 6:63 kata lain spirit adalah life. Dan life ini kata lainnya juga word di ayat yang sama. Dan word ini di Mazmur 33 ayat 6 kata lainnya adalah breath. Jadi breath, spirit, word, life inilah yang membuat Adam dan Hawa living soul yang very good. Jadi artinya kalau Adam dibuat dengan sangat very good, itu juga termasuk Adam dan Hawa punya limbic system, perasaan dan emotionnya sangatlah very good. Dan ketika Adam dan Hawa diciptakan sebagai makhluk yang dewasa, dan mereka ini tidak dilahirkan. Walaupun kita tahu bahwa Hawa ini keluar dari Adam atau diambil atau diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Artinya bahannya Hawa selalu ada di Adam. Dan sebagaimana Adam dan Hawa itu menggambarkan bapa dan anak. Mari kita kembali ke manusia yang tadi diciptakan dengan sangat very good. Manusia ini adalah free moral agent atau makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih. Dan kebebasan memilihnya ini mereka bisa memilih boleh makan apa yang dilarang atau tidak makan apa yang dilarang. Walaupun perintahnya kamu tidak boleh makan yang dilarang. Apabila Tuhan memberikan hak memilih, artinya Tuhan juga harus menerima konsekuensi yang tidak bagus hasil dari pilihan manusia yang bisa saja memilih untuk melanggar. Karena kalau diciptakan sebagai robot bisa diatur apa saja, atau yang mau dikatakan yang dipilih bisa diatur, tapi tidak ada reasonnya untuk memilih apa yang mau dipilih sebagai free moral agent. Ketika seseorang memberikan hak pilih dan yang memberikan hak pilih ini memiliki resiko bahwa yang diberikan hak pilih akan menentang dia. Ketika memberikan hak pilih dengan resiko, ini artinya adalah kasih. Kasih artinya memberikan kebebasan dan siap menerima konsekuensinya. Dan Tuhan karena begitu besar kasihnya,
tidak memberikan satu alasan pun untuk menolak Dia. Jadi, alasan untuk tidak menolak Tuhan diberikan tanpa batas. Jadi memang benar-benar tidak ada alasan Adam dan Hawa untuk menolak Tuhan. Jadi kesimpulannya setan ini gak ada cara untuk menandingi apa yang Tuhan berikan yang sudah very good. Jadi kalau misalnya setan tidak bisa menandingi apa yang Tuhan sudah berikan, artinya sebenarnya manusia ini tidak ada alasan untuk menerima anjuran setan. Artinya, untuk manusia menerima anjuran setan haruslah menggunakan cara yang lain. Dan caranya ini keluar dari setan yang dilempar dari surga, yang ketika dilempar dari surga, hikmat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada setan dibawa juga oleh setan. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa pertarungan kita ini melawan setan bukanlah melawan. Artinya untuk menumbangkan Adam dan Hawa, rencana setan ini sudah dipikirkan baik-baik. Atau untuk menjatuhkan Adam dan Hawa bukanlah suatu yang kebetulan. Tetapi walaupun semantap-mantap jahatnya rencana setan, Adam dan Hawa tidak perlu jatuh. Jadi kalau setan tidak ada yang lebih very good untuk ditawarkan kepada Hawa sehingga Hawa bisa memilih setan, bagaimana caranya Hawa bisa memilih setan daripada Tuhan? Dia memulai caranya di Kejadian 3 ayat 1. Dengan mengatakan, apa God memang bilang seperti itu di Kejadian 2 ayat 16-17. Konsep Kejadian 3 ayat 1 sama seperti di Matius 4 ketika setan bilang kepada Tuhan Yesus, apakah kamu memang anak God? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus di Matius 4 yang digoda oleh setan sendiri menggantikan posisi Adam dan Hawa sebagai manusia dalam kondisi manusia yang lebih parah 4.000 tahun setelah kejatuhan dalam dosa. Dan kemenangan Tuhan Yesus dalam penggodaan ini untuk membuktikan bahwa Adam dan Hawa dulu di Taman Eden tidak perlu berdosa. Karena Tuhan Yesus mengambil nature manusia setelah 4.000 tahun berdosa, tidak berdosa ketika menghadapi penggodaan setan. Apalagi Adam dan Hawa yang dalam keadaan tidak berdosa di Taman Eden, artinya mereka tidak perlu berdosa. Mari kita kembali bagaimana cara setan menipu Adam dan Hawa. Tipuannya berupa, setan mau meragukan Adam dan Hawa untuk tidak percaya apa yang Tuhan bilang. Dan kita tahu bahwa dari ribuan pohon yang ada di Eden, cuma satu saja yang tidak boleh dimakan, dan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat pun bukan racun. Dan kalau dari segi nafsu makan manusia saat di Eden, ini sangatlah murni, tidak gelojoh. Jadi setan tidak bisa menggoda dari nafsu makan mereka. Jadi ujiannya itu sebenarnya mau gak percaya apa yang Tuhan bilang. Apakah mereka mau obey apa yang Tuhan bilang? Apakah mereka mau menurut apa yang Tuhan bilang? Karena Adam dan Hawa tidak ada kelemahannya saat di Eden. Jadi, setan tidak ada atau tidak bisa ada sudut pandangan untuk menyerang titik lemah Adam dan Hawa. Berbeda dengan kita sekarang yang sangat banyak kelemahannya, yang mana dari setiap sudut pandang kita bisa digoda. Jadi artinya sekaranglah kesempatan setan untuk mau membuat Adam dan Hawa lemah, yaitu dengan cara meragukan apa yang Tuhan bilang. Jadi cara setan dia bilang, kamu makan dan kamu tidak akan mati. Jadi kelemahan yang setan mau buat adalah meragukan firman Tuhan. Artinya asal-usul dosa adalah meragukan firman Tuhan atau meragukan apa yang Tuhan bilang. Jadi mau apapun yang Tuhan bilang, tetapi harus gunakan definisinya setan. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau kamu makan, mati. Setan bilang, tapi sebenarnya definisinya kalau makan gak mati. Walaupun Tuhan bilang makan mati. Ataupun sama seperti ketika Tuhan Yesus dibaptis di Matius 3:17, Bapa berkata kepada anaknya, "This is my beloved son." Lalu setan bilang di Matius 4, "Apakah kamu anak Bapa?" Jadi yang setan bilang, walaupun Tuhan bilang kamu son of God, itu bukan artinya kamu the son of God. Ataupun ketika firman Tuhan bilang 1 Korintus 5 ayat 8, let us keep the feast, mari kita rayakan feast. Lalu setan bilang, kamu tidak perlu keep the feast.
Yes, jadi memang kita bisa lihat bahwa cara-cara setan ini terulang kembali di akhir zaman, di mana banyak orang yang membeokan bahwa kita tidak perlu keep the feast. Walaupun di ayat dibilang let us keep the feast, ini sama seperti di Taman Eden. Mari kita kembali ke cerita Hawa di Taman Eden. Ketika sudah mendengar argumentasi setan, definisi setan bahwa kalau makan tidak mati, Hawa juga melihat bahwa ular makan buah itu dan gak mati juga. Hawa di sini lupa bahwa buahnya ini gak bisa bikin mati karena ada racunnya. Karena kalau makan buah itu gak akan mati. Karena buah itu sendiri tidak beracun. Tetapi apa yang membuat mati? Yaitu melanggar firman Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan. Ketika Hawa melihat ular bisa bicara, ular makan gak mati, disinilah Hawa melupakan firman Tuhan. Disinilah Hawa mulai hidup melalui apa yang dia lihat, bukan melalui setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Hawa live by sight, not by faith. Jadi bahaya sekali kalau kita salah lihat, kita salah dengar. Itu membuat kita akhirnya memilih dosa. Hawa saja yang salah lihat, salah dengar bisa jatuh di saat posisinya yang sangat-sangat masih murni. Apalagi saya yang membiarkan diri saya melihat yang salah, mendengar yang salah, dan saya sudah sangat dicemarkan oleh dosa. Artinya saya harus benar-benar jaga apa yang saya lihat dan yang saya dengar. Jadi setan punya rencana adalah untuk membuat Adam dan Hawa ada kelemahan, walaupun dalam kondisi di Eden mereka tidak punya kelemahan. Setan bilang, kalau kamu bicara sama saya, disitulah kelemahan akan muncul. Dan kita tahu semua ceritanya, Hawa memilih untuk makan, dan keinginan makan itu ada di limbic system. Jadi Hawa lebih pilih untuk menggunakan limbic systemnya daripada firman Tuhan yang bilang jangan dimakan, yang harusnya di-reason di frontal lobe. Dari sinilah limbic system dirusakkan. Ketika saya menyalahartikan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa artinya. Artinya kita harus selalu bilang yang benar, terutama dalam menegur. Ketika menegur, kita harus bilang yang benar. Dan jangan kita tidak mau menegur karena kita takut jumlahnya berkurang. Karena itu bukanlah kasih. Karena kasih itu tidak pernah berkoneksi dengan jumlah. Karena kalau kasih itu berkoneksi dengan jumlah, artinya Bapa tidak kasih dong. Karena Bapa mengusir sepertiga malaikat yang jumlahnya banyak. Artinya yang Bapa pikirkan, prinsipnya adalah kualitas bukan kuantitas. Artinya sangatlah penting untuk jangan menyalahartikan apa yang Tuhan firmankan. Kita harus ungkapkan apa yang benar. Ketika banyak orang salah mengartikan 1 Korintus 5 ayat 8 yang katakan let us keep the feast, diartikan orang-orang ini adalah spiritual feast. Kehidupan saya adalah feast. Tidak perlu assembly, tidak perlu meat and drink. Padahal di Ibrani 10:25 dikatakan jangan lalai untuk berkumpul bersama-sama, apalagi kamu sudah mendekati time of trouble. Di Sefanya 2 ayat 1 dan 2, gather together before the decree. Kumpul bersama-sama umat Tuhan sebelum ada undang-undang dijalankan. Dan kalau ini benar-benar 1 Korintus 5 ayat 8 ini spiritual feast, kenapa di ayat 11 dibilang kamu jangan meet and drink dengan orang-orang yang melakukan open sin, atau orang-orang yang sudah ditegur kesalahannya masih melakukan kesalahan yang sama. Jadi kamu jangan makan dengan orang-orang yang melakukan open sin. Kalau ini spiritual feast, kenapa di ayat 11 ini dibilang makan dan minum natural? Disinilah kita memang membutuhkan reason frontal lobe kita. Jangan mengartikan sesuatu berdasarkan kondisi, situasi, perasaan itu menggunakan limbic system kita. Ada hal yang harus benar-benar kita pikirkan. Apa saja yang Tuhan perintahkan, pastilah ada unsur keselamatannya. Karena di John 21 ayat 25, banyak yang Tuhan Yesus lakukan tidak ditulis. Bahkan kalau mau ditulis semua, seluruh dunia ini gak bisa memuat apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika di bumi. Artinya apa yang tertulis di Alkitab itu semua yang penting. Artinya kalau Tuhan bilang let us keep the feast, artinya ini penting. Kalau posisi saya sekarang tidak mengerti apa artinya feast,
Marilah kita belajar untuk jadi orang yang jujur untuk keselamatan saya sendiri. Artinya saya harus lidiki, saya harus belajar apa itu fees. Jangan pernah kita menolak sesuatu karena kita belum buktikan atau karena orang yang bilang. Dan kita sendiri nggak pernah buktikan apa yang orang bilang itu benar atau salah. Kita percaya buta-buta, padahal ini berhubungan dengan keselamatan saudara. Ataupun saya menolak sesuatu karena kelompok saya menolak, karena pendeta saya menolak, om saya menolak. Itu tidak bijaksana untuk keselamatan saya sendiri. Ataupun benar salahnya sesuatu itu ditentukan dari rasa yang saya rasakan. Apakah saya suka nggak sama orang ini, atau saya nggak suka sama orang itu. Ini menentukan benar atau salah pekabaran ini. Itu sangatlah tidak bijaksana untuk keselamatan saudara. Pikirkanlah ini untuk keselamatan kita. Kita sudah diberikan hak memilih. Gunakanlah dengan bijaksana. Pakailah frontal lobe kita. Jangan gunakan limbic system. Ingatlah pengalaman Adam dan Hawa yang menyebabkan kita menderita di bumi ini karena salah menggunakan limbic system yang mengatur atau merule apa decision making dia, atau menggunakan limbic system sebagai keputusan memilih bukan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya.